Jangan sampai rusak karena di akhir sidang nanti kita akan ambil dokumentasi untuk bicara karena acara sidang akan segera kita mulai. Baik, dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Walaihi wassabihi alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah beri manfaat, lancar dan barokah. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Sudah sarapan? Kita sudah ya. Masalah yang nomor permen disudahi dulu dong, masalah ya. Nomor permennya nanti lagi boleh. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Budi Luhur, yang saya hormati Bapak Asari Purwanto sebagai bidang pendidikan di Lembaga Yayasan Budi Luhur Katung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang bisa hadir pada hari ini, yang saya sayangi dan saya cintai anak-anakku semuanya, berbahagia ya hari ini. Ada yang tahu kita dikumpulkan hari ini untuk apa? Tahu ya? Oke, hari ini kita dikumpulkan di ruangan ini dalam rangka acara sidang paripurna OSIS SMPT Budi Luhur masa jabatan 2022 ya. Untuk mengawali acara kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di kegiatan hari ini ada beberapa acara. Yang pertama adalah sidang pembukaan. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban OSIS periode 2022. Kemudian sidang ketiga, rapat komisi. Kemudian acara yang selanjutnya sidang selayan pandang calon OSIS masa 2023. Dan yang terakhir adalah pembacaan keputusan akhir sidang paripurna. Untuk ini kita langsung saja mulai acaranya. Sidang yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Alhamdulillah, kita langsung saja mengundang acara selanjutnya, yaitu paparan ketua sidang yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Thohiri. Waktu dan tempat kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Lembaga Bidang Kependidikan Yayasan Budi Luhur, yang saya hormati Bapak Yudi Hendrawan, Muhammad Yudi Hendrawan SPD, Ketua SMP, Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Budi Luhur. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP ITB Budi Luhur selaku Dewan Pimpinan Sidang Paripurna OSIS SMP ITB Budi Luhur periode 2022, dan yang saya banggakan seluruh peserta sidang, pengurus kelas dan pengurus OSIS periode 2022 yang sudah hadir. Hari ini kita akan melaksanakan sidang paripurna OSIS SMP ITB Budi Luhur periode tahun 2022. Ada beberapa sidang yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi mohon peserta sidang sekalian bisa perhatikan agar nanti bisa mengikuti jalannya sidang dengan baik. Sidang terdiri dari 5 sidang. Sidang pertama adalah sidang pembukaan yang saat ini sedang kita ikuti sampai nanti sidang 1 diakhiri dengan pidato dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian sidang 1 selesai, nanti kita akan lanjut ke sidang yang kedua. Sidang yang kedua ini adalah laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS periode tahun 2022 yang nanti insya Allah akan disampaikan atau dibawakan langsung oleh Ketua OSIS mewakili seluruh pengurus OSIS. Kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan selama periode tersebut silakan nanti disampaikan. Boleh menggunakan bantuan proyektor dan sebagainya kalau memang sudah siap laporan-laporannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus yang sudah dijabat selama 1 tahun. Kemudian setelah Ketua OSIS menyampaikan laporannya, dilanjut di sidang kedua ini adalah pembentukan ketua komisi. Jadi ketua komisi itu nanti akan memimpin jalannya rapat masing-masing komisi. Komisi 1 sudah ditentukan kemarin seluruh pengurus kelas 7. Komisi 2 itu seluruh pengurus kelas 8, dan komisi 3 itu seluruh pengurus kelas 9. Silakan di sidang kedua ini masing-masing anggota komisi rapat dengan komisinya untuk menentukan ketua komisi. Ketua komisi ini fungsinya adalah pemimpin jalannya rapat komisi selama sidang nanti. Jadi sifatnya ini hanya sementara, tidak selamanya. Sifatnya ketua nanti yang diangkat selama rapat ini berlangsung. Jelas ya? Jelas ya? Peserta komisi 1 sudah jelas? Komisi 2 jelas? Komisi 2 mana suaranya? Sudah jelas? Oke, dan komisi 3 jelas ya? Baik, di sidang kedua nanti silakan tentukan ketua komisi masing-masing. Setelah terbentuk masing-masing ketua komisi, yang nanti tugasnya ketua komisi adalah memimpin rapat komisi lalu menyampaikan hasil rapatnya. Nah, silakan kalian musyawarahkan siapa kira-kira yang bisa menjadi ketua komisi. Jadi selama rapat kalian catat, setelah selesai rapat hasil rapat kalian itu disampaikan
melalui mic ya di sidang ini. Apa hasil rapat yang telah kalian sepakati bersama? Insya Allah jelas ya. Nah, sidang kedua selesai, kita tutup. Kita masuk sidang yang ketiga. Sidang yang ketiga ini masing-masing komisi rapat. Jadi dewan pimpinan sidang ini menunggu rapat komisi. Komisi ini rapat dimulai dengan pertama mencari calon ketua OSIS periode 2023. Silakan dirapatkan di masing-masing komisi siapa satu calon yang akan kalian usung, yang akan kalian angkat untuk menjadi ketua OSIS. Boleh mengambil dari siswa kelas 7 kalau komisi 1 nih ya, atau boleh mencalonkan dari kelas lain, silakan. Setelah kalian putuskan calon ketua OSIS itu siapa, lalu pastikan calon itu hadir di tengah-tengah kalian di masing-masing komisi. Kalau yang kalian calonkan itu tidak ada di sini, syukur-syukur yang kalian calonkan sudah ada di sini semua. Jadi kalian nggak perlu nyari sosok calon itu untuk didatangkan di sini. Itu yang pertama ya. Rapat komisi ada 2 agenda. Agenda pertama masing-masing komisi mencari satu calon ketua. Setelah selesai menentukan satu calon ketua, kan biar kalian nanti paham selama rapat yang kedua yang harus kalian lakukan adalah menentukan visi misi yang nanti akan dibacakan masing-masing calon yang kalian usung. Jadi rapat komisi 1 visi misinya apa dicatat, nanti diserahkan ke calon biar dipelajari. Nanti calon itu akan menyampaikan di sesi sidang berikutnya. Jelas ya? Itu 2 agenda rapat yang harus dilakukan oleh komisi di sidang yang ketiga. Jelas ya? Kemudian sidang yang ketiga setelah rapat penentuan calon ketua OSIS dan visi misi selesai, kita masuk sidang yang keempat, yaitu selayan pandang calon. Di sini sidang ini tempatnya untuk memperkenalkan diri masing-masing calon. Nanti masing-masing calon maju, tapi sebelumnya diawali dengan penyampaian alasan masing-masing ketua komisi kenapa mencalonkan calon tersebut. Mungkin apa disampaikan ya setiap komisi dari 3 komisi. Kemudian setelah selesai, calon itu maju ke depan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan visi misi yang sudah disusun oleh komisi tadi ya. Setelah disampaikan, maka sidang 4 yang pertama selesai, dilanjut sidang 4 yang kedua, yaitu voting. Ya, ini nggak nyoblos tapi langsung voting. Jadi setelah masing-masing ketua komisi menyampaikan alasannya kenapa yang dipilih itu, lalu calon yang diusung itu memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya, berikutnya adalah kita voting. Voting ini dilakukan khusus untuk komisi. Dewan pimpinan sidang hanya menyaksikan sebagai saksi, begitu ya. Setelah di voting selesai, direkap dari 3 calon itu, kemudian yang ketiga adalah hasil votingnya akan dirapatkan oleh Dewan Pimpinan Sidang, yaitu Bapak Ibu Guru, untuk menentukan siapa yang ditunjuk sebagai ketua OSIS periode 2023. Begitu ya. Setelah ditunjuk selesai, belum diumumkan, kita masuk sidang yang terakhir, yaitu sidang yang kelima, yaitu pembacaan hasil keputusan akhir sidang paripurna. Begitu ya.
berdasarkan alasan-alasan dan pandangan-pandangan dari Dewan Pimpinan Sidang, maka memutuskan si A begitu. Ya, insya Allah itu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan masing-masing peserta sidang di sini dapat memahami dan bisa menjalankan sidang dengan baik. Dari saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Itu tadi paparan tentang kegiatan kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Ketua Sidang, dan kita menginjak acara selanjutnya, yaitu pidato Kepala Sekolah SMP Negeri Budi Luhur yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yudi Hendrawan. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ataba al-izan inna rabbana la ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ajari Purwanto selaku Ketua Yayasan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anakku yang saya banggakan. Untuk mengawali pada pagi hari ini, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir di acara pemilihan OSIS, ya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan ketika itu juga, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan, kewarasan, sehingga bisa hadir dalam acara pemilihan OSIS, dan tujuannya yaitu untuk demi kebaikan sekolah SMP ID Budi Luhur. Jadi pesan saya, ya, yang pertama, ini adalah tahun baru 2023. Mari bersama-sama warga sekolah, ya, kita harus tingkatkan, ya, prestasinya, ya, baik prestasi akademik maupun non akademik. Akademik itu apa sih? Ya, jadi di dalam pendidikan, ya, sama matematika, bahasa Inggris, ya, dan lain sebagainya. Kalau non akademik apa? Berarti tentang bisa juga dari olahraga, ya, pencaksilat, ya, dan lain, ya. Nah, untuk memajukan sekolah tersebut, intinya, ya, yang pertama saya selalu mengingatkan, ya, dengan pembiasaan yang baik, ya. Yang pertama, coba kira-kira siapa tadi, mungkin sedikit bisa saya sebutkan, ya. Mas Rino, pembiasaan baik apa yang dilakukan tadi pagi? Ya, nggak apa-apa, di situ aja. Nah, itu berarti sudah bagus, ya. Nah, insya Allah yang lainnya juga harusnya seperti itu, ya. Ini namanya pembiasaan yang baik. Kemudian yang kedua, saya ini membantu orang tua, ya. Karena ini ada juga, ya, dari orang tua itu mengeluhkan, anakku nek nang omah iki, ya, mangan turu, ya. Suruh ama sholat, aku kesel Pak, bar sekolah, bar ngaji, aku jatah berturu. Nah, ini jangan sampai seperti itu, ya. Jadi saya mengimbau, mari kita bersama-sama pembiasaan yang baik, ya. Kemudian bisa juga dengan ucapan, ya. Karena apa? Karena kecerdasan tanpa dibarengi dengan ucapan yang baik, dengan akhlak yang baik, itu akan nol, ya. Itu sama dengan nol, ya. Jadi saya berharap itu bisa dipraktekkan, ya, sehingga nanti akan menjadi anak yang cerdas, yang memiliki akhlakul karimah dan mandiri, maupun memiliki 6 tobiat luhur dan sukses, ya. Jadi itu sangat penting, ya, karena di mana-mana itu contoh lah yang sering saya contohkan. Contoh, saya si A ketika bermain bola, ya, waktu 5 menit mencetak 3 gol, ya.
berarti itu prestasinya sangat luar biasa. Akan tetapi dia memiliki kelemahan apa? Ketika bermain temperamen, ya. Tahu temperamen, ketika temannya menggiring bola dijegal, ya. Kemudian emosi sehingga memukul. Kemudian dia mendapatkan kartu merah. Kalau seperti itu berarti akan merugikan timnya dan lain sebagainya. Atau contoh lagi, ya. Jadi contoh-contoh yang baik, si A, ya, sedang jalan-jalan di situ melihat ada kotoran, kemudian ada paku, ada tawon, ya, di atasnya, ya. Kemudian si A itu melempar, ya, sudah tahu di situ ada tawon, dilempar buahnya nyemplung lebung, ya. Kemudian si B, ya, si B, apakah dia akan mengikuti hal seperti si A? Tentunya tidak. Nah, maka dari itu supaya dicontoh hal-hal yang baik-baik saja, ya. Ataupun yang ketiga, ya, pesan mungkin di sini ada yang sekolah sambil mondok, ya, ada yang dari Bratasena, mungkin ada yang dari WABU dan lain sebagainya. Nah, itu supaya dijaga nama baiknya. Kenapa? Karena kalian meninggalkan kampung halaman itu membawa nama baik. Jadi jangan sampai di sini malah tidak bisa menjaga nama baik tersebut, ya. Jadi diusahakan bisa menjaga nama baik kampung, keluarga maupun orang tua. Kemudian terakhirnya supaya benar-benar bisa dipraktekkan pembiasaan yang baik. Karena kan sekolah, ya, kelas 7, 8, 9 itu waktunya sangat singkat. Jadi mohon utamanya mari bersama-sama untuk meningkatkan, memajukan sekolah kita. Karena kalau hanya mengandalkan dewan guru saja, kira-kira bisa tidak? Tidak, ya. Jadi harus ke semuanya, ya, dari siswa-siswi, gurunya, ya, dan warga sekolah semuanya ikut bersama-sama mendorong untuk memajukan sekolah kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pertama ditutup. Oke, itu tadi sambutan dari Bapak kita, Bapak Yudi Indrawan, yang memberikan kita pesan untuk selalu apa? Melakukan kebiasaan yang baik. Mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata. Bangun tidur aja kita harus melakukan hal yang baik, yaitu yang pertama apa? Ngapain dulu? Lihat HP dulu. Ya benar bisa berdoa dulu. Oke, waktu jazakumullahu khairan. Kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu sidang kedua. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban OSIS periode 2022 yang akan dilaporkan oleh Ketua OSIS, ya, Mas Reno Hafian Gonzales. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Pembina OSIS, yang terhormat Bapak Ibu para Dewan Guru dan rekan-rekan peserta sidang paripurna OSIS. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengadakan sidang paripurna ini. Peserta sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa bakti pengurus OSIS tahun 2022 menjelang berakhir.
Kami telah berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan program yang telah menjadi tugas kami dengan segala kemampuan yang ada. Meskipun kami tak sadari luput dari kesalahan dan kehilafan, dengan berakhirnya masa kepengurusan OSIS masa bakti tahun 2022 ini, kami sebelumnya meminta maaf atas segala ucapan dan tindakan kami yang tidak berkenan di hati saudara sekalian. Peserta sidang yang saya hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, para ibu dan bapak guru, serta semua pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan program kerja OSIS, sehingga kegiatan OSIS dapat berjalan lancar. Selain daripada itu, kami pengurus OSIS masa bakti tahun 2022 mohon diri kepada para ibu dan bapak guru serta rekan-rekan semua, semoga segala ucapan dan tindakan kami dapat berkenan di hati kita semua. Rekan-rekan peserta sidang yang saya hormati, didorong rasa tanggung jawab agar rekan-rekan semua memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang program kerja kami yang telah kami laksanakan. Kami akan membacakan hal-hal yang mengenai program kerja kami. Susunan pengurus OSIS SMP Negeri Luhur masa bakti tahun 2022. Perlu diketahui, seluruh pengurus OSIS SMP Negeri Luhur berjumlah 34 dengan rincian 18 putra dan 16 putri. 13 siswa dari kelas 7, 9 siswa dari kelas 8, dan 12 siswa dari kelas 9. Berikut ini adalah susunan pengurus OSIS. Pembina OSIS, Bapak Yahya Lawiri dan Ibu Riri Ida Lestari. Ketua OSIS, Reno Bian Gonzales. Wakil Ketua 1, Satria Iliyin. Wakil Ketua 2, Muhammad Hedi Kurniawan. Sekretaris 1, Muhammad Agil Badrudin. Sekretaris 2, Lutfi Ahyari. Bendahara 1, Zelina Azamullah. Bendahara 2, Nadila Syarah. Departemen Rohani, Ketua Aureli Mirza Yuliani. Anggota Kaila Anya Kholida Putri dan Nilta Milani. Program kerja 1. Melaksanakan pengajian rutin di pagi hari, terlaksana setiap hari Senin sampai Kamis. Program kedua, melaksanakan eskul wajib tahfizul Quran, terlaksana setiap hari Senin sampai Jumat. Program ketiga, meningkatkan toleransi kehidupan antar umat beragama, terlaksana secara berkala. Program keempat, menyelenggarakan kegiatan lomba antar kelas yang bersifat keagamaan, terlaksana Hari Santri 22 Oktober 2022, lomba ceramah dan tahfizul Quran. Program kelima, melaksanakan perbuatan amal jariah melalui pengisian kotak amal pembangunan pagar sekolah, terlaksana setiap hari Senin hingga Jumat. Program ke-6, menyelenggarakan pesantren kilat pada bulan Ramadan, tidak terlaksana. Program ke-7, meningkatkan nilai akhlakul karimah dan sopan santun di kalangan siswa-siswi, terlaksana secara berkala. Meningkatkan sikap hormat siswa terhadap orang tua, guru, dan sesama siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, terlaksana secara berkala. Selanjutnya, mengucapkan doa dan salam sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran selesai, terlaksana setiap harinya. Terakhir, mengadakan bazar takjil di bulan Ramadan, tidak terlaksana. Departemen Pendidikan, Ketua Miftahur Royan Wabdullah. Anggota Keisha Dialova Andara dan Andes Kekharudin. Program kerja 1. Upacara bendera setiap hari Senin, terlaksana. Kedua, mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional, terlaksana. Di antaranya HUT Pramuka ke-61 tanggal 14 Agustus 2022
HUT Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022. Hari Santri tanggal 22 Oktober 2022. Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2022. Hari Pahlawan 10 November 2022. HUT TNI ke-77 tanggal 25 November 2022. Ketiga, melaksanakan eskul, futsal, bola voli, pencaksilat, tenis meja, komputer, pramuka, dan kelas bahasa Inggris terlaksana di hari Jumat dan hari Sabtu. Program keempat, menyelenggarakan kegiatan lomba antar kelas yang bersifat pendidikan terlaksana. Lomba Quiz and Run tanggal 18 Agustus 2022 dalam kegiatan kelas MIT. Lomba cipta puisi, menggambar pahlawan, tebak kata, baca puisi tanggal 10 November tahun 2022 dalam rangka Hari Pahlawan. Lomba baca puisi, lomba menggambar tema PGRI, drama, dan LCT tanggal 10 dan 12 Desember tahun 2022 dalam rangka kelas meeting. Program kelima, membuat program yang membantu dan menstimulus kecerdasan siswa terlaksana. Mengadakan kuis mandi tiap minggu, mengadakan kuis Instagram 1 bulan sekali, lomba karya tentang ibu tanggal 22 Desember 2022, dan program kreativitas mandi setiap harinya. Program keenam, mengikuti seminar dan penyuluhan tentang pendidikan terlaksana. Mengikuti penyuluhan polisi pendidikan di SMPN 01 DT Teladan tanggal 9 November 2022. Program ketujuh, mengadakan seminar tentang pendidikan di sekolah tidak terlaksana. Mengikuti perlombaan di luar sekolah terlaksana. Mengikuti lomba dalam rangka HUT Pramuka ke-61 di lapangan Kecamatan DT Teladan tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022. Mengikuti lomba Samponas kedua di Jawa Barat tanggal 14 sampai 16 September 2022. Mengikuti lomba tahfidz Quran di Pondok Alhuda Kekatung, mendapat juara 1. Departemen Wirausaha, Ketua Lutfi Pramudiansyah, anggota Keisha Nadira dan Nadia Sintia Julivianti. Program kerja 1. Meningkatkan kreativitas dan produktivitas siswa terlaksana lewat lomba supporter terbaik dan poster bazar pada kelas MIT pada tanggal 8, 10, dan 12 Desember 2022. Kedua, menyelenggarakan lomba antar kelas yang bersifat kewirausahaan terlaksana melalui lomba bazar tanggal 10 dan 12 Desember 2023. Ketiga, lomba menciptakan barang yang memiliki nilai ekonomi tidak terlaksana. Keempat, membantu keuangan OSIS dari bidang kewirausahaan terlaksana pada saat membuka bazar pada kegiatan HUT PGRI ke-77 tanggal 23 sampai 24 November 2022 dan kelas MIT tanggal 10-12 Desember tahun 2022. Departemen Media, Ketua Michael Rizky Augusta, anggota Lurnaya Syafir Ghazali dan Nadine Mariza. Program kerja 1. Mengadakan dan meningkatkan media komunikasi OSIS melalui majalah dinding atau buletin sekolah terlaksana secara berkala. Kedua, menyelenggarakan lomba karya mandi terlaksana setiap 1 minggu sekali dengan nama program karya mandi terbaik mingguan OSIS SMP IT Budi Luhur. Ketiga, meningkatkan keterampilan di bidang elektronika dan teknik komputer terlaksana secara berkala. Keempat, memberi wadah kreativitas siswa terlaksana secara berkala. Kelima, membuat sosial media OSIS terlaksana pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan nama OSIS SMP IT Budi Luhur dengan jumlah pengikut 327 dan jumlah postingan 87.
Keenam, memanfaatkan tim untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran terlaksana secara berkala. 7. Mendokumentasikan seluruh kegiatan OSIS terlaksana setiap kegiatan. 8. Memberikan informasi tentang pembelajaran dan kegiatan OSIS kepada siswa-siswi terlaksana setiap kegiatan. Departemen Kesehatan. Ketua Puput Dharma Sapriti. Anggota Egis Melan Cahayu dan Nica Ayunisa. 1. Meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat terlaksana secara berkala. Kedua, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, minuman keras, merokok, dan perkelahian antar pelajar terlaksana secara berkala. Ketiga, melakukan pengobatan untuk siswa-siswi yang terluka atau cedera ketika di sekolah terlaksana secara berkala. Selanjutnya, Departemen Kebersihan. Ketua Ramadan Al-Ghifari, anggota Beni Yurza dan Nur Laila. Program kerja. 1. Melaksanakan gerakan keindahan, penghijauan, dan kebersihan sekolah terlaksana secara berkala. Dan dengan World Clean Up Day atau Hari Bersih-bersih Sedunia tanggal 21 September 2022. Kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah terlaksana secara berkala, dilakukan hampir 1 bulan 1 kali. Ketiga, merapikan peralatan belajar mengajar yang ada di kelas terlaksana secara berkala. Keempat, mengadakan kegiatan menanam pohon atau tanaman lainnya bersama-sama terlaksana secara berkala. Kelima, membantu mempersiapkan kondisi tempat untuk kegiatan OSIS terlaksana setiap kegiatan. Keenam, memaksimalkan sampah rongsok di sekolah terlaksana secara berkala. Contohnya pembuatan banner kegiatan GUR PGRI dan menjual sampah rongsok. Peserta sidang yang saya hormati, laporan pertanggungjawaban OSIS dari saya telah selesai. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menggambarkan kegiatan OSIS SMP Budi Luhur masa bakti tahun 2022. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporannya kemudian diserah terimakan ke kepala sekolah. Mohon Bapak Ibu untuk maju ke depan menerima rekapitulasi laporan yang sudah dibuat oleh OSIS. Mohon dokumentasi. Ya, beri tepuk tangan kepada Ketua OSIS yang sudah membacakan laporan secara rinci. Mohon kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Pimpinan Sidang bisa mengevaluasi. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Kami dengan senang hati, dengan hati lapang, insya Allah menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu Dewan Pimpinan Sidang. Ya, itu tadi laporan pertanggungjawaban OSIS periode 2022. Untuk acara selanjutnya yaitu pembentukan ketua komisi. Pembentukan ketua komisi akan dipimpin oleh ketua sidang. Baik, anak-anak sekalian beserta sidang yang saya banggakan, Bapak Ibu Dewan Guru dan sidang yang saya hormati. Kita masuk ke sidang yang kedua, bagian kedua, pembentukan ketua komisi. Jadi silakan komisi 1, komisi 2, komisi 3 rapat. Saya beri waktu 5 menit untuk menentukan ketua komisi untuk memimpin sidang nanti di sidang yang ketiga. Silakan ya.
Silakan 5 menit dari sekarang. Dari wakil perempuan untuk menyampaikan rapat perempuan, satu wakil dari laki-laki untuk berkoordinasi dengan satu wakil perempuan hasil rapat disampaikan. Dari putri siapa? Nadia. Dari putra. Reno. Anak ujian. Tiga 30 detik waktu habis, segera diputuskan. Saya mulai dari komisi 3. Siapa ketua komisinya? Sepakat ya? Oke, Reno nanti ya. Komisi 2. Muhammad Agil Badruddin, sepakat? Komisi 1. Sepakat? Baik. Saya sebut kembali hasil rapat dari komisi, bahwa ketua komisi rapat sidang paripurna komisi 1 adalah Ramadan Al-Ghifari, komisi 2 adalah Muhammad Agil Badruddin, dan komisi 3 adalah Reno Habian Gonzales. Sebelum saya tutup sidang yang kedua, saya persilakan satu persatu ketua komisi maju ke depan memperkenalkan diri. Dari komisi 1 terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Iya, Ketua Komisi 1. Adalah Ramadan Al-Ghifari dari kelas 7B. Beri tepuk tangan kepada Ramadan. Kemudian Ketua Komisi 2, silakan maju ke depan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Batuki, mewakili dari kelas 8. Komisi 2. Ya, Ketua Komisi 2, beri tepuk tangan. Selanjutnya Ketua Komisi 3, silakan maju ke depan perkenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, Ketua Komisi 3. Ya, beri tepuk tangan kepada Rafian Faisal, Ketua Komisi 3. Dengan demikian, sidang kedua ditutup. Kita menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara ketiga, rapat komisi tentang pencalonan satu orang ketua OSIS dari masing-masing komisi. Baik, mohon maaf, Idensi, saya lanjut kembali sidang yang ketiga. Kita masuk sidang yang ketiga, jadi ini saya kasih waktu paling lama 30 menit. Ada dua hal yang harus kalian rapatkan selama 30 menit. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Jangan sampai waktu habis kalian belum selesai memutuskan dua rapat ini. Yang pertama, silahkan rapatkan dengan baik, usung satu orang calon. Mohon maaf sebelum saya instruksikan, saya mohon pertimbangan dari Dewan Pimpinan Sidang. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, kelas 9 diperkenankan tidak untuk menjadi ketua OSIS kembali. Dari Dewan Pimpinan Sidang Putra tidak memperkenankan. Dari Ibu, bagaimana? Baik, hasil keputusan dari Dewan Pimpinan Sidang memutuskan Ketua OSIS terdiri dari kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 9 nanti bisa diwakil atau bisa masuk di jajaran, mungkin kalau memang dia dibutuhkan di jajaran anggota pembina, begitu ya. Nah, itu nanti silakan diputuskan setelah ketua terpilih. Silakan komisi 1, komisi 2 tentukan calon yang akan kalian usung dari kelas 7 dan kelas 8. Dari keputusan Dewan Pimpinan Sidang memutuskan demikian. Kemudian jangan lupa setelah selesai mencalonkan satu calon, rapat kedua adalah buat visi misi, ya, singkat, jelas, padat. Itu ya isinya ya, jelas ya. Baik, kalau begitu sidang paripurna yang ketiga dibuka. Selanjutnya saya serahkan semuanya kepada ketua komisi masing-masing untuk memulai rapat.
Oke. Baik. Oke ya, waktunya sudah habis tepat 10:05. Calon jenengan simpan, visi-visi jenengan simpan, nanti akan diperkenalkan oleh masing-masing komisi di sidang yang keempat. Ya, jelas? Baik, dengan demikian sidang paripurna OSIS SMP Uti Luhur yang ketiga resmi ditutup. Ya. Sidang ketiga kita sudah selesai. Kita lanjutkan sidang keempat, yaitu selayang pandang calon ketua OSIS yang akan menyampaikan visi dan misinya. Baik. Ya, terima kasih kepada MC. Kita masuk sidang yang keempat. Dengan ini sidang yang keempat secara resmi dibuka. Sidang yang keempat adalah selayang pandang calon ketua OSIS baru periode 2023. Saya akan bertanya ke masing-masing komisi. Nanti silakan komisi menyampaikan hasil rapatnya. Boleh ketua komisi yang menyampaikan, boleh penunjuk satu juru bicara. Ya, kalau saya panggil komisi 1, silakan maju. Kemudian sampaikan hasil rapat komisinya. Yang pertama adalah calon yang diusung, yang kedua nggak ada. Visi-visi nanti biar dibacakan sama calon yang diusung. Jadi komisi nanti yang saya panggil maju ke depan. Boleh ketua komisi atau boleh satu juru bicara yang ditunjuk. Ya, sampaikan saja hasil musyawarah yang pertama. Berdasarkan hasil rapat dengan pertimbangan ini, kami komisi 1 memutuskan untuk mencalonkan nama ini sebagai ketua OSIS, sebagai calon ketua OSIS tahun 2023. Saya ulang ya. Kami dari komisi menyampaikan hasil rapat kami berdasarkan pertimbangan ini, maka kami sepakat menunjuk si A sebagai calon ketua OSIS 2023 yang diusung oleh komisi A, gitu ya. Silakan komisi 1, komisi 2, komisi 3. Tuh, silakan masing-masing disiapkan, boleh ketua atau boleh satu juru bicara. Jelas ya? Kalau begitu saya mulai dari komisi 3. Silakan satu orang maju, boleh ketua komisinya atau juru bicara. Sampaikan hasil rapat yang pertama. Untuk visi-visi nanti biar dibacakan oleh calon yang diusung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ketua komisi 3 akan menyampaikan beberapa hasil rapat kami tadi. Jadi berdasarkan rapat tadi dengan pertimbangan pengalaman, kemampuan dari siswa tersebut, kami mencalonkan Muhammad Agil Badrudin dari kelas 8A. Ya, tepuk tangan. Sudah kita ketahui calon ketua yang diusung oleh komisi 3, Muhammad Agil Badrudin. Siapakah dia? Nanti kita masuk ke sidang 3 sesi 2. Komisi 1 dan Komisi 3.
Visi mewujudkan siswa yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan siswa yang berperilaku sopan, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab, menjadikan OSIS sebagai suatu media belajar yang mencerdaskan siswa dan meningkatkan prestasi baik prestasi akademik maupun non akademik, dan mewujudkan lingkungan yang indah, bersih, asri, dan tentram. Misi memberikan sosialisasi tentang penting bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan sosialisasi dan penyuluhan akan berperilaku patuh, disiplin, tertib, dan bertanggung jawab, menertibkan hal kecil yang penting seperti cara berpakaian yang benar dan rapi, melakukan sosialisasi lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, mengajar siswa untuk kreatif seperti mendaur ulang sampah, mengadakan pelatihan yang mendukung peningkatan dan pengetahuan dan keterampilan dari masing-masing siswa, mengadakan perlombaan untuk memberikan wadah minat dan bakat siswa, membuat usaha OSIS memberikan hasil besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian penyampaian dari calon ketua OSIS 2023 yang diusung oleh Komisi 1 dan Komisi 3. Selanjutnya kita sambut calon yang diusung oleh Komisi 2, Ramadan Al-Ghifari. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditunjuk oleh Komisi 2 untuk menjadi calon ketua OSIS SMPT Bujur tahun 2023. Visi terciptanya budaya sekolah yang religius, sukses, mencapai prestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan dan impact respect. Misi 1. Mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Meningkatkan pembelajaran yang bermutu, akademi, memimpin non akademi. 3. Menumbuhkan pribadi yang memiliki karakter. 4. Mengembangkan sekolah yang berwawasan lingkungan bisa bersih, indah, sehat, dan asri. Tujuan sekolah mengangkat prestasi akademis dan non akademis serta layanan pendidikan yang bermutu dalam mendukung misi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kedua calon yang sudah maju ke depan menyampaikan selayang pandangnya tentang sosok calon ketua OSIS. Hanya ada 2. Kita lanjutkan dengan sidang paripurna 3 sesi ketiga, yaitu voting. Silakan kalian peserta sidang dari masing-masing komisi tentukan pilihan masing-masing. Tidak diperkenankan rembukan, tidak diperkenankan musyawarah lagi. Sekarang keputusan ada di hati masing-masing. Ya, kita akan voting. Pilihan saya
adalah nanti tunjuk tangan, begitu ya. Dan Pak Agung mohon untuk menghitung jumlahnya yang memilih calon. Setelah selesai, nanti akan masuk sesi yang keempat, yaitu penentuan calon yang akan dirapatkan oleh Dewan Pimpinan Sidang. Siap ya? Oke, perhatikan baik-baik. Tidak boleh musyawarah lagi, tidak boleh rembukan lagi. Sekarang berdasarkan hati nurani masing-masing. Jelas? Secara singkat tadi sudah kita kenal siapa calonnya. Harapan saya dan Dewan Pimpinan Sidang sebenarnya kalau bisa lebih calonnya gitu ya. Tapi itu semua di tangan kalian. Semua kalian yang menentukan. Tapi ternyata sudah keluar calon hanya ada 2 gitu ya. Oke, kita mulai. Yang memilih calon ketua OSIS 2023 terhadap Ramadan Al-Ghifari, angkat tangan. Silakan, hati nurani masing-masing. Hati nurani masing-masing. Jangan diturunkan sebelum saya perintah untuk turun. Amal soleh ditahan, tangannya diangkat. Saya ulang, yang memilih Ramadan Al-Ghifari silakan angkat tangan. Hati nurani masing-masing. Bagaimana Pak Agung? Selesai? Cukup. Yang memilih calon ketua OSIS 2023 terhadap Muhammad Agil Badrudin, silakan angkat tangan. Jangan diturunkan, tahan, angkat tangan, jangan diturunkan. Pilihan tidak boleh double. Pilihan hanya 1. Cukup Pak Agung? Baik, Bapak Ibu Dewan Pimpinan Sidang yang kami hormati dan seluruh peserta sidang dari masing-masing komisi yang saya banggakan, sesi sidang 3, sesi 3 telah selesai. Ini belum jadi keputusan. Sepenuhnya keputusan kami serahkan kepada Dewan Pimpinan Sidang, Bapak Ibu Guru. Pertimbangannya dan keputusan saya serahkan kepada Kepala Sekolah. Untuk komisi, silakan kalian boleh santai sebentar, jangan keluar, cukup di ruangan. Kalau mau hajat, ya silakan keluar ya, WAK atau BAB. Baik, berdasarkan hasil voting, Ramadan Al-Ghifari mendapatkan suara 26. Muhammad Agil Badrudin mendapatkan suara 26. Oke.
Ini belum jadi keputusan. Sepenuhnya keputusan saya serahkan ke Bapak Ibu Dewan Pimpinan Sidang. Untuk peserta sidang dari komisi, silakan santai sejenak menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Sidang. Dengan ini sidang yang keempat secara resmi ditutup. Yang sudah bekerja keras melaksanakan tugas dan kewajiban membantu Bapak Ibu guru dalam membimbing siswa-siswi di SMP ini sehingga kegiatan demi kegiatan di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Wabil khusus dari saya sebagai apresiasi dan kenang-kenangan kepada Ketua OSIS SMP IT Budiul tahun 2022, saya memberikan ucapan terima kasih tidak banyak, hanya LKS gratis tahun 2023 semester 2 sebagai ucapan terima kasih saya pribadi. Sudah bekerja keras dibantu oleh seluruh OSIS, alhamdulillah sudah ada hasilnya. Jenengan bisa kompak ya, bisa bekerja sama yang baik, membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di SMP ini. Dengan demikian, untuk Ketua OSIS selamat, saya ucapkan terima kasih jazakallahu, selamat tinggal. Ketua secara pasti tahun ini akan diganti oleh ketua yang baru. Baik, saya mulai ya. Ketua OSIS SMP IT Budi Luhur tahun 2023 diputuskan: 1. Berdasarkan voting dari komisi 1, 2, dan 3. Yang kedua, berdasarkan hasil keputusan Dewan Pimpinan Sidang dengan berbagai macam alasan, maka Ketua OSIS tahun 2023 ditetapkan. Dimohon kepada sekali lagi dimohon kepada Ramadan Al-Ghifari untuk menjadi Ketua OSIS periode 2023. Dengan ini secara sah dan resmi mulai detik ini Ramadan Al-Ghifari menjadi Ketua OSIS yang baru. Selanjutnya, tugas sudah menanti. Saya mewakili Dewan Pimpinan Sidang memberikan kepada Ketua OSIS yang baru waktu 1 minggu untuk pertama menyusun struktur OSIS periode 2023, ketua, wakil, dan bidang-bidang yang lain, departemen yang lain. Mau ditetapkan yang lama atau nyusun baru, silakan. Langkah pertama, tentukan 2 wakil ya, untuk membantu menyusun struktur baru di departemen, dibantu oleh alumni Ketua OSIS 2022. Jadi mohon kepada
alumni ketua OSIS 2022 untuk membantu ketua baru menyusun pengurus OSIS periode 2023. Dengan demikian, sidang paripurna OSIS SMP Ilmu Luhur tahun 2022 selesai dan ditutup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Dari saya mungkin banyak sekali kekurangan, banyak kehilafan, mohon yang sebesar-besarnya. Sebelum pulang, mohon amal soleh untuk bisa foto bersama. Kira-kira di mana sih Pak Ibu? Amal soleh ditentukan di mana fotonya untuk dokumentasi sekolah. Amal soleh ID card dipakai semua.